Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Miranti Mandasari, NIM 320-2002-040, Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan membahas aplikasi sistem informasi manajemen menggunakan PBA yang terhubung ke database makul pemrograman visual, dosen pengampu Heldi Hastriandi, STLMkom. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi tersebut, di mana yang pertama kita akan membuat tabel database, yaitu kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat tabel. Nama database yaitu manajemen Poltesa yang terdiri dari 6 tabel, tabel dosen, gaji, laporan, mahasiswa, pemasukan, SPP. Di tabel dosen terdapat field, yaitu ada NIP, nama, JK, studi, alamat, telepon. Dan di tabel gaji terdapat NIP, nama, JK, bulan, dan lembur. Di tabel laporan terdapat ID masuk, tanggal, awal, masuk, keluar, akhir, keterangan. Di tabel mahasiswa terdapat field name, nama, JK, prodi, dan jurusan. Di tabel pemasukan terdapat ID masuk, tanggal, nominal, keterangan. Dan di tabel SPP terdapat NIM, nama, prodi, SPP. Setelah kita menambahkan tabel, selanjutnya kita pergi ke Excel. Di sini terdapat data dosen, data mahasiswa, SPP, data kas masuk, gaji, dan laporan. Data-data ini diambil dari database tersebut. Untuk konfigurasi di PBA, kita buka PBA Visual Basic. Kita ke menu yaitu modul. Pada modul connection string sama dengan DSN sama dengan PBA manajemen. Pada PBA manajemen ini terdapat dari ODBC untuk menghubungkan ke database. Lalu kita konfigurasi di ODBC. Kita buka, kita cari ODBC data source 64 bit. Di sini saya sesuaikan dengan kapasitas atau memori yang ada di laptop saya. Di sini terdapat PBA manajemen. Cara membuat ini yaitu kita add, kita pilih finish. Di sini sudah langsung otomatis untuk pembuatan untuk mengkoneksikan ke database, yaitu kita pilih namanya, yaitu misalkan tadi PBA underscore manajemen. Selanjutnya description kita isikan sukses. Di sini kita isikan localhost. Pada port 3306. Untuk user kita isikan root. Dan passwordnya kita kosongkan saja. Database-nya kita pilih di sini, yaitu manajemen Poltesa. Terdapat dari di sini agar terhubung ke manajemen Poltesa. Kita tes. Connection successful. Lalu kita okekan. Di sini kita okekan saja. Di sini sudah ada
PBA manajemen yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita oke, kita run. Di sini sudah debug. Lalu kita run lagi, kita end-kan. Ini artinya sudah bisa dijalankan. Lalu kita end-kan saja. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil tampilan. Yaitu kita buka user form 1. Kita run. Pada username kita isikan yaitu admin. Dan passwordnya admin. Kita masuk. Selamat Anda berhasil login. Kita oke kan? Di sini terdapat data SPP, data gaji, data kas masuk, data dosen, data mahasiswa, data laporan yang ada di tabel database tadi. Pada aplikasi sistem informasi manajemen keuangan, saya mencoba memasukkan data SPP, yaitu pertama kita inputkan, yaitu misal kita memasukkan NIM mahasiswa, yaitu misal 9. Ini kita masukkan nama mahasiswa, Miranti Mandasari. Prodi, MIP, jumlah SPP sebesar 3 juta. Kita inputkan, kita lihat di sini data SPP di sini sudah masuk, yaitu NIM 9, nama Miranti Mandasari, Prodi MIP, SPP 3 juta. Selanjutnya kita akan melakukan update. Ya, kita masuk ke data SPP, kita run-kan, lalu kita update, misal kita pilih 8. Di sini kita ubah menjadi namanya Menda. Di sini kita ubah prodinya menjadi TMM. Uangnya kita ubah menjadi Rp1.500.000. Kita update. Sekarang data yang tadi sudah berubah, yaitu data 8. Ini pada data SPP NIM 8, yaitu sudah berubah menjadi Manda, Prodi TMM, SPP 1.500.000. Selanjutnya kita akan melakukan proses CRUD pada data dosen. Di sini saya mencontohkan untuk data dosen. Kita klik data dosen. Di sini saya mengganti namanya yang user form tadi jadi data dosen dan captionnya data dosen. Pada data dosen saya menambahkan label untuk judul menampilkan data dosen. Pada text box 1 untuk NIM dosen atau ID dosen, text box 2 untuk nama, text box 3 untuk jenis kelamin, text box 4 untuk memasukkan dosen mengajar, text box 5 untuk alamat dosen, text box 6 untuk nomor telepon. Dan store data ini menggunakan come button. Kita klik 2 kali pada store data ini. Di codingan yang pertama yaitu option
explicit berfungsi untuk mendeklarasikan semua variabel sebelum variabel digunakan. Di SQL, string berfungsi membuat variabel SQL dengan tipe data string atau menampung data karakter. Selanjutnya, private sub store data klik rs open select bintang prompt dosen where nib sama dengan text box 1 cn add open keysert. Pada codingan ini maka akan menampilkan codingan dari database yang telah kita isi. Perintah SQL yang ada pada database manajemen Poltesa, khususnya pada tabel dosen, ini menampilkan pada Excel. Contohnya di sini yang ada di database manajemen Poltesa ini, pada tabel dosen, field-field inilah yang akan masuk pada Excel. Pada sini, pada data dosen. Selanjutnya, if rs eof then SQL sama dengan insert into dosen. Artinya, insert ini merupakan perintah untuk menambahkan data ke database tabel dosen, di mana fieldnya ada nib, nama, JK, studi, alamat, telepon, dan value-nya ada text box 1, text box 2, 3, 4, 5, dan 6. CN execute SQL. Di sini mengeksekusi perintah SQL yang ada pada database. Misalnya, jika kita menambahkan data pada Excel, sini, pada data dosen, maka akan dieksekusi. Jika dia masuk, maka dia akan masuk ke tabel data dosen sesuai dengan yang ada di field database. Else, SQL update dosen set nama. Ini adalah perintah untuk mengupdate data yang sesuai dengan tabel database. Artinya, SQL ini adalah sebuah variabel untuk mengupdate tabel dosen dengan nama, JK, studi, alamat, telepon, dan NIP. Ini mengeksekusi perintah SQL yang ada di database. Contohnya, jika kita update nama, JK, studi, alamat, telepon, maka dia akan dieksekusi perintahnya melalui database. Ini merupakan perintah untuk menampilkan data dari database tabel dosen, rs open select bintang prompt dosen, cn add open key. If not rs eof, then sheet 1.rank A4 copy from record set rs. Artinya, kolom A baris keempat yang berada di sheet 1 yaitu data dosen. Contohnya ada di Excel sini. Di sini pada data dosen ini adalah untuk menunjukkan sheet ke-1 dan kolom A rank keempat atau baris keempat. Baris keempat ini untuk memulai isi yang ada dari database. Isi dari sini. Misal 1, 2, 3, 12 ini akan masuk ke Excel pada kolom keempat. Selanjutnya private sub ceng 1. Ini didapat dari data dosen. Kita klik text box 1 ini 2 kali, maka dia akan pindah ke sini. Private sub text box underscore ceng. Jika berubah, maka akan menginput
data karena text box 1 ini adalah sebuah patokan dari text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6. RS open select bintang from where text box 1 cn at open keyser if rs.eof dan text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6 store data.caption sama dengan input data. Jika text box 1 dimasukkan, maka akan terupdate atau input data secara otomatis. Store data ini bisa berubah, bisa menyesuaikan dengan text box 1 di mana karena jika text box 1 ini adalah sebagai patokan. Contohnya seperti ini, kita run pada data dosen. Jika kita masukkan angka 1, maka dia akan mengupdate data. Jika kita masukkan angka yang tidak ada di data dosen ini, misalnya angka 4, maka dia akan input data. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya sama seperti ini. Jika kita ingin mengupdate data, text box 2 adalah nama, kita bisa mengubahnya dari nama, text box 3 dari JK, text box 4 dari studi, text box 5 dari alamat, text box 6 telepon, maka akan berubah captionnya menjadi update. Jika text box 1 tadi tidak ada di Excel tadi. Selanjutnya, private sub user form initialize if cn state sama dengan 0 dan koneksi and if and sub. Ini artinya menghubungkan user form agar terhubung dengan modul koneksi. Kita pergi ke modul. Pada modul inilah, pada koneksi ini berfungsi pada yang tadi, yang ini, pada koneksi ini. Inilah fungsi untuk menghubungkannya. Jadi sekian dari saya tentang demo aplikasi Sistem Informasi Manajemen menggunakan VBA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe pada channel ini. Dadah!